Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim. Biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maaf, saya percaya Bapak Ibu di rumah sudah memuji-muji, menyembah Tuhan di pagi hari indah ini. Dan saatnya kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Tetapi terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, pada saat pagi yang indah ini kami bersyukur kembali dipertemukan untuk sama-sama kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing, mereka juga siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, sehingga setiap firman yang masuk yang kami terima itu menjadi rema di dalam hidup kami. Dan kami bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan sama-sama masuk di dalam kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah pada saat pagi ini kami memberikan tema kekristenan yang terus bertumbuh. Kekristenan yang terus bertumbuh terdapat di dalam pembacaan kita, terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3. Bapak Ibu bisa buka di Alkitabnya, 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kebenaran firman Allah pada saat hari ini kita mendengarkan tentang kekristenan yang terus bertumbuh. Kehidupan orang Kristen setiap hari dituntut. Kehidupan kita orang percaya setiap hari dituntut untuk terus mengalami pertumbuhan. Jangan kita puas dengan kita terlahir menjadi orang Kristen, membuat saya dan saudara tidak bisa melakukan apapun. Tetapi di sini kita dituntut untuk terus bertumbuh. Karena banyak orang yang sudah merasa puas lahir sebagai orang Kristen sehingga dia diam, tidak melakukan apapun. Sudah bangga bahwa saya jadi orang Kristen, sudah ada janji-janji Tuhan, sudah ada sesuatu yang saya terima, sehingga membuat kekristenan itu menjadi kekristenan yang apatis. Tetapi kita di sini diajar bagaimana caranya supaya kekristenan yang ada di dalam diri kita itu senantiasa bukan diam, tetapi terus bertumbuh dan akhirnya kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Nah, di sini kata terus dalam tema kita berarti kita tidak boleh berhenti. Kalau terus bertumbuh berarti kita nggak boleh berhenti untuk bertumbuh, harus terus bertumbuh. Nah, kekristenan yang bertumbuh di sini, kalau kekristenan yang tidak bertumbuh di sini, maksud saya, kekristenan yang tidak bertumbuh di sini berarti ada yang salah. Kalau orang Kristen, orang percaya tidak mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kerohaniannya, maka orang tersebut ada yang salah di dalam dirinya. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu yang kekasih, kita perumpamakan seperti kita menanam sebuah pohon atau kita menanam tanaman. Contohnya saya kasih contoh tanaman tomat lah gitu ya.
Kalau kita menanam tomat, berarti kita mulai dari menanam bibit. Nah, saat kita menanam bibit, saat bibit sudah ditanam, beberapa hari, kurang lebih 15 hari, bibit itu akan bertunas. Dan setelah dia bertunas, lama beberapa hari kemudian pohon tunasnya ini mulai berkembang, naik dan akhirnya menjadi sebuah pohon tomat yang kuat. Nah, setelah dia menjadi sebuah pohon tomat yang kuat, dia akan menghasilkan buah. Berarti di dalam penanaman, kita menanam tomat ini ada perubahan. Perubahan itu bisa terjadi karena ada pertumbuhan. Nah, itu bisa terjadi pertumbuhan karena apa? Karena dia bertumbuh, dan dalam pertumbuhan itu kita pun merawat, menyiram, memberi pupuk, memperhatikan supaya dia terus bertumbuh dengan baik, dan hasilnya pun, buahnya yang dihasilkan pun adalah buah yang baik. Nah, kekristenan kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk senantiasa bertumbuh dari hari ke hari. Nah, kekristenan yang bertumbuh dari hari ke hari berarti dia akan mengalami apa? Perubahan juga. Enggak mungkin orang bertumbuh tapi tidak berubah. Sama seperti kehidupan fisik kita, mengalami pertumbuhan dari bayi ke anak-anak. Nggak mungkin kalau kita dari bayi dibilang bertumbuh berarti umurnya bertambah tapi nggak ada perubahan apa-apa. Pasti ada perubahan. Yang dari tadinya bayi hanya cuma kalau mau minum susu gitu ya, tapi setelah dia mengalami pertumbuhan ada perubahan. Lama-lama saat dia haus, dia akan bisa minta susu. Itu karena ada pertumbuhan dan perubahan. Nah, pertumbuhan di dalam kekristenan kita sebagai orang percaya itu tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang Kristen. Tidak diukur juga dari banyaknya aktivitas rohani kita yang kita lakukan, yang kita ikuti. Aktivitasnya banyak, itu tidak mempengaruhi ukuran daripada pertumbuhan rohani kita. Atau padatnya jadwal dalam pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, itu juga bukan ukuran pertumbuhan rohani kita. Sebaliknya, pertumbuhan rohani orang Kristen yang bertumbuh adalah kekristenan yang senantiasa menghidupi kebenaran firman Allah di dalam dirinya. Menghidupi. Dan setelah menghidupi, dia tidak akan pernah berhenti untuk mengalami perubahan sampai kepada memiliki tingkat pemikiran dan perasaan Kristus. Ini pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu harus, grafiknya harus ada terus, naik terus. Nah, kalau kekristenan tidak ada pertumbuhan di dalam dirinya, ini kita harus bertanya. Jadi orang Kristen, terlahir jadi orang Kristen hanya begitu-begitu aja. Saatnya hari Minggu datang beribadah, pulang dari gereja sudah biasa lagi. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sampai ada kata lagu apa? Aku masih seperti yang dulu, nggak ada berubah gitu. Nah, di sini kehidupan kita, mengapa harus ada perubahan? Mengapa di dalam kekristenan kita harus ada pertumbuhan dan perubahan sehingga kita terus meningkat sampai kita ada pada tingkatan level yaitu sepikiran dan seperasaan Kristus. Itu mengapa harus ada? Karena kita memiliki sebuah penantian. Kalau kita melihat penantian kita lihat ya di dalam ayat ini tadi, di dalam 2 Petrus pasal 3, tetap di ayat pembacaan kita. Di dalam ayat yang ke-13, kita naik ke atas sedikit. Saya bacakan ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ini. Jadi kita menantikan langit baru, bumi baru, di mana di sana ada kebenaran.
Dan dikatakan lagi, sebab itu saudara-saudaraku, ayat 14, yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Nih, kamu harus berusaha. Kata berusaha berarti harus apa? Harus apa? Berjuang. Tidak diam. Nah, berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Inilah fungsi kita. Inilah kekristenan yang harus bertumbuh. Karena apa? Karena penantian kita adalah langit baru dan bumi baru. Nah, di dalam penantian kita untuk mencapai langit baru dan bumi baru, kita harus mempersiapkan diri. Kekristenan tidak boleh diam, tidak boleh stuck sampai di Kristen lahir, tetapi kita bertumbuh, mengalami perubahan sampai kepada apa? Kita memiliki karakternya Kristus. Karena dikatakan di sini tak bercacat dan tak bernoda, berarti kudus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita, mari kita mau terus untuk mengalami perubahan, pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Kita bertumbuh dan mengalami perubahan. Memang itu tidak gampang, dan itu juga tidak dalam waktu kurun yang cepat. Semuanya ada prosesnya. Nah, untuk mencapai seperti itu berarti kita harus ada perjuangan. Jangan tunggu nanti, aku sudah tua baru aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Atau nanti aku mau dekat-dekat mati. Siapa yang tahu kita matinya kapan? Gitu. Atau nanti aja kalau aku sudah jadi orang tua. Anak muda katakan seperti itu. Karena sayang masa mudaku, aku mau masih gunakan untuk bebas-bebas. Aku masih menggunakan untuk senang-senang. Aku masih menggunakan untuk hahaha. Akhirnya tidak ada pertumbuhan. Tetapi kekristenan yang benar adalah kekristenan yang tidak pernah menunda untuk kehidupannya mengalami pertumbuhan. Sehingga lewat pertumbuhan itu akan terjadi perubahan dari hari ke hari. Nah, di sini kita akan melihat ciri-ciri kekristenan yang terus bertumbuh itu seperti apa. Kita akan melihat yang pertama, kekristenan yang terus bertumbuh, dia akan terus belajar kebenaran firman, terus belajar kebenaran dan alami kebenaran itu. Nah, jadi orang yang mau bertumbuh itu tidak puas sampai di situ, tapi dia terus memperlengkapi dirinya dengan kebenaran. Dia belajar tentang kebenaran sehingga dia mengalami Tuhan di dalamnya. Kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang 10. Saya akan bacakan ayat ini. Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini adalah satu ungkapan dan kerinduan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa betapa beruntungnya dia memiliki bagian di dalam pengenalan akan Kristus yang membawa dia hidup di dalam kebenaran. Menjadi suatu kebahagiaan dari Rasul Paulus saat dia berjuang. Dia tidak akan pernah melihat apa yang terjadi di depannya, tapi perjuangannya itu dia lakukan karena dia hanya memandang satu kebahagiaan, yaitu sorga. Makanya sebagai orang Kristen, kita harus terus mengalami pertumbuhan rohani untuk senantiasa kita belajar. Untuk bisa bertumbuh, kita perlu belajar tentang kebenaran firman. Dan setelah kita belajar kebenaran firman, maka kita akan mengalami firman itu karena kita sudah terhisap di dalamnya dan kita menyatu dengan kebenaran itu. Kita mengerti, terbukalah pemahaman saya dan saudara tentang arti daripada keselamatan itu. Banyak orang Kristen yang tidak mau belajar, hanya mengenal firman. Waktu aku sekolah minggu dulu.
aku itu lahir Kristen. Pokoknya Tuhan Yesus itu lahir memberikan kita keselamatan. Dia sudah memberikan kita janji. Kita taunya itu, tapi kita tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Nah, di sini mengapa kita tidak boleh berhenti belajar tentang kebenaran? Di dalam ayat 17 pembacaan kita tadi, di dalam 2 Petrus tadi, di dalam ayat 17 katakan apa? Supaya kita tidak mudah disesatkan. Supaya kita tidak mudah disesatkan dan supaya apa? Kita terus berpegang, tidak kehilangan pegangan kita, tidak kehilangan kebenaran itu, tidak kehilangan Kristus itu. Itu sebabnya kita terus perlu belajar. Mengapa saat-saat ini banyak orang Kristen yang mudah putus asa, mudah kecewa, mudah tinggalkan Tuhan, sedikit-sedikit langsung meninggalkan Tuhan? Karena pemahaman mereka tentang kebenaran firman itu salah. Mereka tidak mengenal sungguh-sungguh tentang kebenaran firman, sehingga di saat ada kesulitan datang, ada masalah datang, ada penderitaan datang yang mungkin bertubi-tubi dalam dirinya, membuat dia kecewa. Karena yang dia tahu pengertian tentang kekristenan itu hanyalah Tuhan mampu melindungi, Tuhan mampu memberkati. Apa yang dia doakan senantiasa terjawab. Hanya itu di dalam pikirannya sebagai orang Kristen. Tidak berpikir bahwa di dalam kekristenan itu kita dituntut untuk mengalami penderitaan seperti Yesus alami pada waktu di bumi. Ini yang harus kita tahu. Meskipun kita sudah bertahun-tahun, kekristenan sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen terlibat dalam pelayanan, tetapi pengenalan kepada Tuhan itu dangkal. Ini yang membuat banyak kehidupan kekristenan menjadi kecewa, menjadi putus asa, menjadi tidak ada sukacita, damai sejahtera, karena mereka memiliki pemikiran yang dangkal. Dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 12 katakan apa? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kamu seharusnya menjadi pengajar. Perhatikan, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukanlah makanan keras. Nah, betapa pentingnya kita sebagai orang percaya untuk terus belajar kebenaran firman, agar kita bisa memahami kebenaran firman, sehingga membawa saya dan saudara masuk di dalam pertumbuhan rohani dari hari ke hari. Ini fungsinya. Saat kita mengerti kebenaran firman Allah, kita akan terus mau rindu untuk mengalami pertumbuhan. Oh, ternyata firman itu begini. Oh, ternyata di dalam kebenaran itu. Oh, ternyata keselamatan itu. Untuk memperjuangkan keselamatan ternyata kita harus begini. Kan ada keinginan, ada kerinduan untuk mengalami pertumbuhan. Itu memacu kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan. Kedua, ciri-ciri orang yang bertumbuh adalah siap menjalani proses. Siap jalani proses kayaknya, aduh gak usah deh yang itu. Kalau belajar gak apa-apa, aku mau belajar firman aja. Aku mau belajar memahami firman aja. Aku mau belajar mengerti firman aja. Tapi kalau siap jalani proses, jangan deh, aku gak kuat, belum mampu. Ini. Tetapi kekristenan yang bertumbuh harus mengalami proses. Kenapa harus mengalami proses? Supaya kekristenan itu menjadi kuat. Di dalam proses-proses yang terjadi itu, kita akan mengalami Tuhan, akan mengalami pembentukan oleh Tuhan lewat proses itu. Memang saat menjalani proses, gak ada orang yang suka namanya proses. Karena proses itu pasti yang sakit apanya? Dagingnya. Gak mau orang itu mengalami kesakitan. Siapa manusia di dunia ini kalau ditanya, kamu mau sakit atau mau sehat? Pasti milihnya mau sehat. Tetapi namanya proses itu pasti sakit. Kalau Bapak Ibu mengingat cerita di dalam kebenaran firman Allah, yaitu di dalam Kejadian pasal 37 sampai 50, kalau kita baca di situ, bagaimana Yusuf menjalani proses dalam kehidupannya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur yang dalam.
Setelah itu bukan sampai di situ, Yusuf kemudian dijual, dijadikan budak di Mesir. Dan setelah di Mesir, Yusuf mengalami yang namanya difitnah, masuk di dalam penjara. Ini kita lihat. Tetapi apakah di dalam proses Yusuf ini kita melihat, adakah Yusuf kecewa dengan Tuhan? Adakah Yusuf memberontak dengan Tuhan? Oh, kenapa aku begini Tuhan? Dari aku masih muda, gak enak banget. Dari aku kecil bersama saudaraku, keluargaku, gak enak. Apakah ada Yusuf mengeluarkan bahasa seperti itu? Atau adakah Yusuf katakan bahwa Tuhan itu tidak adil? Tidak ada. Tapi sikap Yusuf adalah apa? Dia tetap hidupnya berpaut kepada Tuhan. Tidak sedikit pun di dalam dirinya ada menyimpan kebencian, akar pahit terhadap saudara-saudaranya. Bahkan dia tetap percaya dan setia kepada Tuhan sampai dia mendapatkan apa itu? Bagiannya dari apa yang telah dia lakukan. Ini karena apa? Menjalani proses itu. Yusuf tahu lewat setiap kejadian-kejadian, proses yang dia alami itu, sebenarnya di situ ada kemuliaan Tuhan yang dia alami. Walaupun saat proses itu terjadi, pikiran Yusuf tidak mengarahkan pandangan kepada upah, tidak. Tetapi karena ketaatan dia tulus menerima proses itu, dia tulus menjalankan proses itu, sehingga dia menerima kemuliaan yang luar biasa. Siapa lagi? Ayub, proses yang dia alami. Sampai di dalam Ayub katakan di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 dia katakan apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ujian itu Ayub anggap bahwa dia akan mengalami pemurnian. Dia dimurnikan lewat proses itu. Dia akan timbul seperti emas. Nah, kehidupan saya dan saudara pun, orang Kristen harus terus mengalami pertumbuhan rohani. Tidak akan pernah menghindar atau takut dalam menjalani proses yang akan datang atau yang kita sedang alami. Jangan pernah takut. Kekristenan yang mau bertumbuh, kekristenan yang mau mengalami pertumbuhan rohani dan mengalami perubahan, maka dia harus siap menerima proses. Karena lewat proses yang terjadi dalam kehidupan kita, lewat kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, membawa saya semakin murni, semakin diuji kemurniannya, kesetiaannya, ketaatannya, dan membentuk karakter di dalam diri kita supaya memiliki karakter Allah. Ini. Jadi jangan pernah kita menghindar. Memang namanya proses itu gak enak, saudara. Bahkan namanya masalah, pergumulan yang datang itu kadang tidak pernah permisi. Selalu datangnya kadang antri, belum selesai yang satu datang lagi yang lain. Tetapi kita melihat di situ, jangan kita menghindar. Karena apapun proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apalagi dengan keadaan saat-saat ini saudara, kita dididik untuk apa? Tenang. Kita dididik untuk apa? Sabar. Kita dididik untuk apa? Tetap ada di dalam kehendaknya Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 12 katakan apa? Berbahagialah orang, Yakobus ya pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi barang siapa yang tetap bertahan di dalam pencobaan, di dalam proses, di dalam pergumulanmu, engkau bertahan mengerjakan itu, ada kerelaan di dalamnya, tidak ada kata sungut-sungut, tidak ada kata, oh Tuhan kenapa ini seperti ini, tidak ada menyalahkan Tuhan, katakan Tuhan tidak adil, itu tidak ada. Saat kita tetap bertahan mengerjakan itu, kita rela mengalami pencobaan-pencobaan itu, sekalipun itu tidak enak bagi daging kita, sekalipun tubuh kita sementara menderita, hati kita menderita. Tetapi ingat saudara, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, karena itu yang menjadi kerinduan kita. Jadi kita tidak usah memikirkan apapun.
Saat ada persoalan yang datang, mari katakan, Tuhan, ini aku, mampukan aku. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan katakan bahwa ini adalah mengajar aku untuk tetap hidup, untuk tetap bertahan, untuk tetap ada di dalam kehendak-Mu. Dan Yusuf, Ayub, bahkan masih banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana proses mereka. Tetapi saat mereka tetap bertahan dengan proses itu, tetap menjalani proses itu dengan sukacita, endingnya kita melihat mereka mendapatkan bagian yang tidak mereka pikirkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertumbuh adalah yang ketiga, menjadi dewasa rohani. Kekristenan yang bertumbuh, naik, akhirnya menjadi Kristen yang dewasa rohani. Orang Kristen yang terus bertumbuh semakin hari hidupnya mengalami perubahan sehingga masuk sampai kepada tingkat dewasa rohani. Dan kekristenan yang masuk dalam tingkat dewasa rohani, kehidupan dewasa rohani itu berarti sudah kuat. Kalau masih bayi itu masih cengeng, kan? Masih suka baper. Masih suka disenangkan itu. Tapi kalau orang yang dewasa, hadapi apapun dia akan tidak cengeng gitu loh. Dia akan tetap kuat karena namanya sudah dewasa. Beda dengan anak kecil. Anak kecil itu suka cinta diri sendiri. Anak kecil itu suka menuntut, diberikan terus ini. Tetapi kalau orang yang dewasa mengalami pertumbuhan rohani, semakin dewasa di dalam Tuhan, dia akan apa? Fokus hidupnya hanya Tuhan. Ini, fokus hidupnya hanya Tuhan, bukan yang lain. Apa yang dia miliki, sesuatu yang dia miliki, entah itu dia memiliki harta yang banyak, kekayaan yang banyak yang Tuhan izinkan dalam dirinya, entah dia memiliki nama besar, entah dia memiliki jabatan, entah dia memiliki pendidikan sampai S3, itu tidak menjadi fokus hidupnya, itu tidak menjadi kesenangan dirinya. Kalau orang yang sudah dewasa rohani. Dan apa yang dilakukan juga orang yang dewasa rohani, yang fokusnya hidupnya hanya untuk Tuhan, bukan yang lain. Apa yang dia lakukan itu bukan untuk kebanggaan. Ini perlu kita perhatikan. Apa yang dilakukan bukan supaya orang lain memuji. Apa yang dilakukan, dikerjakan bukan supaya orang lain menghormatinya, atau supaya dia merasa nama baiknya hebat. Tidak itu. Tetapi apa yang dia lakukan semuanya hanya berfokus untuk kemuliaan Tuhan. Itu orang yang dewasa rohaninya. Jadi kita bisa lihat orang yang masih ingin dipuji, orang yang masih ingin diagung-agungkan, orang yang masih ingin terlihat bisa dianggap. Kalau nggak dianggap malah sakit hati, berarti fokus hidupnya belum ke Tuhan, sungguh-sungguh. Nih. Dan orang yang dewasa rohani itu tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Seperti apa ya? Contohnya, kita tinggal ada di dunia ini, berarti kita masih ada di dalam kegiatan-kegiatan apapun. Kita masih memiliki apapun, kita masih menghadapi apapun. Tetapi itu tidak akan pernah mempengaruhi kehidupan kita. Arti katanya apa? Saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami tekanan atau duka cita sekalipun, itu tidak akan pernah merusak damai sejahtera kita, sukacita kita di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, tekanan boleh datang, kesulitan saat seperti ini juga boleh datang, tapi itu tidak akan pernah mempengaruhi sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun dalam keadaan engkau mungkin difitnah, mungkin engkau disalahkan, mungkin engkau dimaki-maki orang, pada saat engkau menerima itu, mungkin hatimu sakit, tapi engkau akan katakan tidak. Karena sumber damai sejahteraku bukan pada hal itu, tapi sumber damai sejahteraku ada pada Kristus. Sehingga itu tidak mempengaruhi. Itu bisa dialami saat kita mengalami pertumbuhan rohani sampai kepada kedewasaannya.
Dan apalagi, orang yang dewasa rohaninya akan memiliki kecerdasan rohani untuk mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Orang yang memiliki kedewasaan rohani akan mampu membedakan. Dia memiliki kecerdasan roh di dalamnya, sehingga dia apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dia akan tahu. Oh, ini Tuhan senang enggak aku lakukan. Ini Tuhan suka enggak aku lakukan. Walaupun itu perbuatan yang baik, tapi dia akan peka. Oh, ini jangan dilakukan, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak dimuliakan di situ. Ini ada kepekaan, baik dalam pergaulan, baik dalam menghadapi hari-hari, baik menghadapi situasi kondisi yang ada, baik menghadapi kehubungan keluarga besar. Kita akan mampu membedakan, kita akan bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena apa? Karena kita memiliki kecerdasan roh di dalamnya. Arti katanya apa? Kita mampu memahami, karena pengenalan kita kepada Tuhan terus hari demi hari terus bertumbuh. Ini pentingnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 ya. Di situ dikatakan bahwa orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia akan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan daripada yang baik dan yang jahat. Demikian Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua yang ada pada saat hari ini, dengan kondisi keadaan yang ada, bukan berarti engkau berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan kesulitan-kesulitan yang ada, bukan berarti kita berhenti untuk senantiasa bertumbuh mengalami perubahan. Tapi lewat keadaan apapun, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena lewat pertumbuhan rohani kita yang semakin hari semakin dalam dengan Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan semakin hari semakin dalam, itu akan membawa kita kepada hal apa? Memiliki karakter Tuhan. Nah, orang yang memiliki karakter Tuhan berarti hidupnya layak untuk menempati langit baru dan bumi baru. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Allah. Pada saat ini saya percaya Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah senantiasa semakin semangat di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan. Dengan keadaan apapun jangan pernah menyerah, tetap berjuang untuk mengalami pertumbuhan rohani. Terima kasih. Demikianlah firman Allah, dan saatnya kita akan masuk